Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Fikri Khofifah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen risiko dan lembaga pendidikan Islam. Adapun sumber materi ini saya dapatkan melalui beberapa blog pribadi dan juga jurnal yang tentu saja berasal dari internet. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Kalian pasti sering dengar dan gak asing. Tapi, apa kalian tahu apa artinya? Jadi, manajemen risiko adalah sebuah proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan mengembangkan alternatif penanganan segala bentuk risiko yang dilakukan untuk melindungi lembaga dari berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian, serta sebagai sarana untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Singkatnya, manajemen risiko itu proses manajemen yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerugian dalam lembaga atau bisnis. Udah ngerti kan sekarang? Lanjut, yaitu ke tahapan dalam manajemen risiko. Pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. 3. Mencari jalan atau solusi untuk menghadapi ataupun menanggulangi risiko. Selanjutnya, menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko. 6. Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko. Dan terakhir adalah mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Tema selanjutnya yaitu mengenai lembaga pendidikan Islam. Bentuk lembaga pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari telah sering kita jumpai, seperti TPA, TPQ, ataupun madrasah. Nah, sebenarnya apa sih lembaga pendidikan Islam itu? Lembaga pendidikan Islam adalah sebuah badan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersamaan dengan pembudayaan atau praktiknya sekaligus. Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik tidak hanya mendapatkan materi, namun juga praktiknya sekaligus. Lembaga pendidikan Islam sendiri secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, dan pengalaman peserta didik tentang pendidikan Islam, sehingga mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, serta mampu berakhlak mulia, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun peran manajemen risiko untuk lembaga pendidikan Islam adalah untuk menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam implementasinya, lembaga pendidikan Islam tidak cukup hanya menerapkan manajemen operasional ataupun manajemen strategik saja, akan tetapi diperlukan juga manajemen risiko yang baik. Dalam membangun manajemen risiko yang baik ini dibutuhkan informasi dan komunikasi yang baik. Informasi yang credible ataupun accountable dapat memberikan nilai lebih dalam menurunkan level uncertainty. Sebagaimana diketahui bersama bahwa risiko sangat mungkin terjadi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan. Menghilangkannya adalah satu kemungkinan yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mengelola risiko. Akan tetapi ketika risiko tersebut dapat dihilangkan, hampir dapat dikatakan bahwa risiko tersebut tidak memberikan keuntungan terhadap lembaga pendidikan. Bahkan justru sebaliknya, risiko ini menimbulkan kerugian. Kemudian dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam apabila mampu mengelola risiko dengan baik, maka akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut. Pertama, lembaga pendidikan akan terhindar dari kerugian yang tidak diperlukan, menghemat biaya, terjaminnya kestabilan proses kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan, dan terhindar dari kebangkrutan. 2. Keberlangsungan hidup lembaga pendidikan lebih terjamin, terciptanya daya saing dan berkelanjutan, dan mampu memaksimalkan semua sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan.
3. Proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik. Jika terjadi penyimpangan dan gangguan operasi, lembaga pendidikan dapat langsung mendeteksi dan mampu mengantisipasinya dengan mengendalikan risiko secara tepat dan akurat. 4. Terbangunnya reputasi positif lembaga pendidikan di mata masyarakat. Jadi lembaga pendidikan ini dapat dikenal oleh masyarakat sebagai suatu lembaga yang mampu menjalankan amanah dengan baik, sehingga posisi dari lembaga pendidikan ini dapat dipercaya oleh masyarakat dan memiliki vibes atau image atau gambaran yang positif di mata masyarakat. Oke, sekian video kali ini. Apabila banyak kesalahan ataupun salah dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.